Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul dinding sel dan membran sel. Adapun anggota kelompok kami, Nuril Azmi Safriyah, Nelly Agustina, Nur Padilla, Patricia Registahale, dan Rizka Azhar Nasri. Apa sih itu dinding sel dan membran sel? Nah, dinding sel adalah lapisan yang ada di luar membran sel pada sel tumbuhan, jamur, dan bakteri. Sedangkan membran sel adalah lapisan tipis yang membungkus sel dan memisahkannya dari lingkungan luar. Membran sel terbuat dari lapisan fosfolipid dengan protein yang tertanam di dalamnya. Perbedaan dinding sel. Yang pertama, sel tumbuhan. Dinding sel tumbuhan sebagian besar terbuat dari selulosa, suatu polisakarida yang terdiri dari rantai glukosa. Dinding sel pada tumbuhan berfungsi memberikan bentuk dan kekuatan pada sel tumbuhan, menjaga stabilitas sel terhadap tekanan, turgor atau tekanan air dalam vakuola, membantu perlindungan terhadap patogen dan kerusakan mekanis, serta mengatur pertumbuhan sel. Yang kedua, sel hewan. Dinding sel pada hewan tidak ada. Pada hewan, sel-sel tidak memiliki dinding sel keras seperti pada tumbuhan atau jamur. Sebagai gantinya, sel hewan dikelilingi oleh membran sel yang terdiri dari lapisan lipid dan protein. Membran sel ini memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya melindungi sel, mengatur transportasi zat, menerima sinyal, dan menjaga integritas sel. Yang ketiga, sel jamur. Dinding sel pada jamur terbuat dari kitin, yang merupakan polimer yang terdiri dari N-asetilglukosamine, suatu bentuk glukosa yang mengandung nitrogen. Kitin ini memberikan kekuatan dan kekakuan pada dinding sel jamur, sehingga memberikan struktur yang kokoh untuk sel jamur. Fungsi dinding sel pada jamur yaitu memberikan bentuk dan perlindungan, menjaga tekanan osmotik, perlindungan terhadap patogen, memfasilitasi pertumbuhan. Yang terakhir, sel bakteri. Dinding sel pada bakteri terbuat dari peptidoglikan atau juga dikenal sebagai murein, yang merupakan polimer yang terdiri dari gula dan asam amino. Peptidoglikan memberikan kekuatan dan kestabilan pada sel bakteri, serta melindunginya dari tekanan osmotik dan kerusakan fisik. Dinding sel pada bakteri berfungsi menjaga bentuk dan integritas sel. Perlindungan berperan dalam pembelahan dan pertumbuhan sel bakteri. Apa sih model fluida mosaik itu? Jadi, model fluida mosaik adalah model yang menggambarkan struktur dan sifat dari membran sel yang pertama kali diusulkan oleh Simon Jonathan Singer dan George L. Nicholson pada tahun 1972. Model ini menjelaskan bahwa membran sel bukanlah struktur yang kaku, melainkan sebuah lapisan yang dinamis dan fleksibel yang memiliki berbagai komponen yang tersebar dan bergerak bebas di dalamnya, mirip dengan potongan-potongan mosaik. Komponen utama dalam model fluida mosaik. Yang pertama, lapisan ganda fosfolipid. Setiap molekul fosfolipid memiliki kepala hidrofilik yang menghadap keluar, baik ke lingkungan luar sel atau ke dalam sel, dan memiliki ekor hidrofobik yang saling menghadap di tengah lapisan. Yang kedua, protein integral. Protein integral terbenam di dalam lapisan fosfolipid dan seringkali melintasi seluruh membran. Mereka berperan penting dalam berbagai fungsi seperti transportasi zat yang melalui saluran atau pembawa, pengenalan sinyal, dan pengikatan molekul tertentu. Yang ketiga, protein periferal. Protein periferal terikat pada permukaan membran, baik di sisi dalam atau luar. Protein ini tidak menembus lapisan fosfolipid, namun memiliki peran dalam mendukung struktur membran, komunikasi antar sel, dan pengenalan sinyal. Yang keempat, karbohidrat. Karbohidrat terikat pada protein atau lipid di permukaan luar membran, yang membentuk glikoprotein atau glikolipid. Yang kelima, sterol. Di dalam membran sel terdapat molekul sterol yang membantu mempertahankan kestabilan dan fluiditas membran, mengatur agar membran tidak terlalu kaku atau terlalu cair. Berikut transportasi zat masuk dan keluarnya sel.
Yang pertama, transportasi aktif. Transportasi aktif memindahkan zat melawan gradien konsentrasi atau dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dan memerlukan energi dalam bentuk ATP. Proses ini meliputi pompa ion, menggunakan protein pembawa untuk memindahkan ion tertentu seperti pompa natrium kalium. Yang kedua, eksositosis, mengeluarkan zat dari sel dengan membentuk vesikel yang bergabung dengan membran sel. Yang ketiga, endositosis, memasukkan zat ke dalam sel dengan membungkusnya dalam vesikel. Transportasi yang kedua yaitu transportasi pasif. Pada transportasi pasif, zat bergerak melalui membran tanpa memerlukan energi atau ATP dan mengikuti gradien konsentrasi. Transportasi ini meliputi yang pertama difusi, perpindahan molekul kecil dan zat terlarut melalui membran sel. Yang kedua osmosis, pergerakan air melalui membran semipermeabel. Yang ketiga, pinositosis dan fagositosis, bentuk endositosis di mana sel mengambil cairan atau partikel besar. Aplikasi konsep dalam farmasi. Pertama, desain obat yang menembus membran sel. Nanopartikel. Teknologi nanopartikel seperti nanoliposom dan nanoemulsi digunakan untuk meningkatkan penetrasi obat melalui membran sel. Misalnya, nanoliposom dapat membawa obat langsung ke dalam sel dengan memanfaatkan sifat membran lipid yang serupa dengan membran sel. Transport aktif. Obat-obatan dapat dirancang untuk memanfaatkan mekanisme transport aktif pada membran sel agar lebih efektif menembusnya. Contohnya adalah penggunaan protein pembawa atau reseptor spesifik. Kedua, penghalang racun atau perlindungan. Sawar darah otak atau blood-brain barrier, membran ini dirancang untuk mencegah masuknya racun ke otak. Dalam farmasi, pengembangan obat sering melibatkan strategi untuk melewati sawar ini dengan aman tanpa merusak perlindungan alami tubuh. Polimer alam. Polimer seperti kitosan digunakan untuk membentuk lapisan pelindung yang dapat mencegah masuknya zat berbahaya, sambil tetap memungkinkan pelepasan obat secara terkontrol. Terima kasih.